wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatahul azizah. Amma ba'du. Sahabat Syarhil Quran yang kami cintai, Dewan Juri yang wajahnya berseri-seri, para peserta dan pelatih yang hadir pada hari ini, semoga kita semua senantiasa dirahmati Sang Ilahi. Allahumma amin. Alhamdulillah, dengan adanya pertumbuhan jumlah lembaga pendidikan yang semakin tinggi di negeri ini, menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Statistik Indonesia tahun 2024-2025, Indonesia telah membangun 441.004 unit sekolah, mulai dari PAUD hingga sekolah luar biasa. Ditambah lagi jumlah lembaga pendidikan tinggi yang mencapai 4.416 atau kedua terbesar di dunia setelah India, tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Angka yang begitu fantastis dan membanggakan, bukan? Masya Allah. Namun sungguh disayangkan hadirin sekalian, potensi yang begitu luar biasa ini ternyata tidak berjalan seimbang dengan pembangunan karakter manusia Indonesia. Hadirin percaya? Mari kita saksikan berbagai macam problematika datang silih berganti, mempertontonkan kehancuran karakter dan moralitas anak negeri, mulai dari gurita narkoba yang semakin makmur, judi online kian menjamur, HIV AIDS tumbuh subur, kekerasan, bullying, pelecehan seksual hingga tawuran terus menggerogoti bumi pertiwi. Ternyata lengkap sudah penderitaan negeri kita Indonesia. Hadirin, kondisi ini ternyata diperparah lagi dengan adanya oknum dari lembaga pendidikan yang terjerat kasus korupsi untuk memperkaya diri sendiri di tengah-tengah biaya pendidikan yang terus meroket tinggi. Bayangkan hadirin sekalian, betapa malunya kita sampai Indonesia Corruption Watch mencatat tren kasus korupsi pada sektor pendidikan terus meningkat di 10 tahun terakhir ini. Hadirin, jika hal ini terus kita biarkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan semakin terdegradasi, kerusakan karakter semakin menjadi-jadi, bahkan ancaman kehancuran semakin mendekati. Hati-hati, nanti sulit kita obati. Betul hadirin? Betul? Oleh karena itu, penguatan pendidikan karakter menuju jati diri bangsa yang bermartabat adalah judul yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini dengan landasan firman Allah Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Majelis hakim yang mulia, masyarakat Marawis yang berbahagia, semoga kita semua masuk ke dalam syurga. Allahumma amin. Syekh Ali As-Sabuni di dalam tafsirnya Sofatut Tafasir jilid 3 halaman 554 mengatakan bahwa hada awalun kitabin ilahiyin ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi da'watun ilal qiraati wal kitabati wal ilm. Ayat ini merupakan titah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menuntut agar beliau dan umatnya senantiasa membaca, mengkaji, meneliti, mendalami, memperbanyak observasi dan memperkaya literasi. Ayat tadi hadirin, menurut Syekh Muhammad Tahir Ibnu Asyur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir jilid 30 halaman 436 mengatakan bahwa huruf ba pada lafaz Iqra bismi rabbik adalah babul isti'anah. Artinya setiap proses membaca, meneliti dan mengkaji haruslah diikuti dengan nilai-nilai religi yang menyadarkan diri pada Sang Ilahi. Dengan demikian hadirin yang dirahmati oleh Allah, melalui ayat ini pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan pada pentingnya pendidikan karakter, di mana memperkaya literasi dan memperbanyak referensi haruslah diikuti dengan nilai-nilai teologi. Kekayaan intelektual yang harus diimbangi dengan kekayaan spiritual. Penguatan jasmani harus diikuti dengan penguatan rohani.
Kekayaan literasi dan referensi harus disertai dengan kekayaan jiwa dan hati nurani. Maka untuk maksud yang mulia inilah hadirin, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke permukaan bumi. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat Syarhil Quran yang kami cintai, dewan juri yang baik hati, insya Allah dirahmati Sang Ilahi. Alhamdulillah. Secara umum, upaya penguatan karakter, pengembangan moralitas dan spiritualitas sudah banyak diupayakan oleh pemerintah agar terwujudnya bangsa yang kuat dan bermartabat. Namun hadirin, kita tidak mungkin menutup mata. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa angka kehancuran karakter anak bangsa terus melambung tinggi. Mari kita saksikan kembali hadirin, mulai dari kasus tawuran berdarah di kawasan Sukabumi yang mengakibatkan 2 pelajar terluka parah, sampai kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang guru pada tanggal 26 Agustus kemarin. Apa yang saudara-saudari rasakan? Apa pendapat teman-teman peserta dan pelatih setelah mendengar berbagai kasus yang terjadi selama ini? Jujur kami akui, mendidih rasanya darah ini menyaksikan berbagai kasus yang terjadi selama ini. Oleh karenanya hadirin, Al-Quran tidak hanya menekankan pendidikan intelektual semata, sebab pendidikan intelektual yang tidak diimbangi dengan pendidikan karakter pasti akan melahirkan kehancuran dan kebinasaan, sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 82. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi?
Lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka itu lebih banyak dan lebih hebat kekuatannya, serta lebih banyak jejak-jejak peradabannya di bumi. Apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Saudara kaum muslimin, Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi di dalam tafsirnya Al-Maraghi jilid 24 halaman 100 mengatakan bahwa ayat tadi menggambarkan tentang sejarah bangsa-bangsa terdahulu yang memiliki fisik yang kuat, kemewahan dunia yang begitu memikat, infrastruktur yang Masya Allah dahsyat, kekayaan intelektual yang kuat, namun nikmat yang didapat tak mendekatkan diri pada Sang Pemberi Rahmat. Saat ini hadirin, kesombongan dan kecongkakan malah dipertontonkan, kedustaan dan kemunafikan dipamerkan, iman digadaikan, moral diabaikan. Kenikmatan dunia yang dimiliki tak dapat memberi arti, akhirnya justru mendatangkan azab Sang Ilahi. Oleh karenanya hadirin, penguatan pendidikan jangan hanya berorientasi pada pemenuhan tuntutan administrasi saja, serta hanya berfokus pada pengembangan ilmu dan intelektual semata. Tapi penguatan pendidikan ini hadirin harus berorientasi pada penguatan karakter, etika, dan moral dengan membentuk ruang-ruang edukasi yang setara dengan prinsip-prinsip religi. Sehingga dengan demikian hadirin akan lahir generasi yang kuat ilmunya, kuat karakter dan integritasnya. Sepakat semuanya? Saat ini kita semua tahu bahwa di Kutai Kartanegara sedang menjalankan program gerakan Etam Mengaji. Setiap pagi di sekolah, anak-anak diharuskan mengaji Al-Quran dan meliterasinya. Bahkan tidak hanya anak-anak, melainkan guru-guru juga diwajibkan untuk mengaji Al-Quran. Sahabat Quran yang berbahagia, kita patut bersyukur dengan adanya program tersebut dapat menjadi salah satu solusi tepat untuk mewujudkan pendidikan yang berorientasi pada prinsip-prinsip religi.